Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone Oppo Reno 8. Oke, seperti inilah kondisinya ya teman-teman handphonenya. Kita coba untuk koreksi dulu kerusakannya. Oke, ada bagian handphonenya itu terlihat jelas seperti melengkung ya teman-teman. Perhatikan di bagian bodi pada handphone ini. Jadi handphonenya bodinya atau bagian casingnya itu melengkung atau bengkok ya. Jadi kerusakannya ini itu saat konsultasi untuk handphonenya itu habis jatuh teman-teman. Habis jatuh yang lumayan keras yang menyebabkan kondisi handphonenya seperti ini. Jadi kondisi infonya untuk di bagian LCD-nya sudah hancur seperti ini, dan juga untuk di bagian bodi infonya atau di bagian casing infonya itu kondisinya melengkung atau bengkok ya teman-teman. Saya coba untuk koneksikan menggunakan charger. Ini ada notifikasi pengisian daya, namun tidak tampil untuk layar LCD-nya ya teman-teman. Jadi masih bisa ditelepon atau ditelepon masih bisa nyambung, namun untuk layar LCD-nya tidak tampil. Oke, di bagian ini kita coba untuk membongkar infonya dengan cara kita gunakan mika tipis dan lentur. Kalau saran saya untuk mempermudah pembongkaran bagian backdoor itu kita panasi dulu menggunakan alat separator ataupun menggunakan alat blower. Oke, karena untuk di bagian backdoor ini yaitu berbahan kaca atau glass, bukan dari plastik ya teman-teman. Jadi harus saya hati-hati agar di bagian backdoornya tidak pecah. Oke, untuk di bagian backdoornya bahannya terbuat dari kaca ya teman-teman. Di bagian ini kita buka untuk skrupnya, dan untuk di bagian segel sengaja saya coba untuk mengambilnya atau kita simpan dulu segelnya dan kita buka untuk SIM tray-nya. Di bagian ini kita buka untuk di bagian bezel. Oke, kita buka bezelnya dulu. Oke, setelah kita buka untuk bezelnya, kita lepas untuk di bagian skrup yang ada di bagian mesin, dan kita lepas untuk di bagian soket konektor baterai dan fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD-nya. Oke, di bagian ini kita simpan dulu mesinnya, jangan sampai kotor. Untuk di bagian kameranya kita lepas untuk di bagian baterainya. Oke, di bagian ini ada fleksibel LCD di bagian bawah dan juga fleksibel mainboard LCD, dan di bagian ini ada fleksibel sidik jari atau mainboard dan juga papan chargernya ya teman-teman. Oke, untuk di bagian ini ada bagian seal atau pengaman fleksibel LCD-nya, kita simpan dulu dan kita coba untuk membongkar LCD dari frame karena kondisi infonya ini atau bagian frame itu melengkung atau bengkok ya teman-teman. Kita gunakan seperti biasa menggunakan mika tipis dan lentur, yaitu untuk membongkar LCD dari frame, dan lebih mudah kita juga bisa menggunakan blower pemanas ataupun pemanas jenisnya seperti alat separator. Jika kita kesulitan membuka, di bagian ini saya melapisi menggunakan solasi ya teman-teman, yaitu tujuannya agar di bagian sisa-sisa kaca pada LCD tidak pada jatuh di meja servis. Oke, setelah kita bongkar LCD dari framenya, kita bersihkan dari sisa-sisa kaca yang nempel di bagian frame, dan juga kita bersihkan dari sisa-sisa lemnya. Untuk di bagian sensor bagian fleksibel sidik jari saya lindungi agar tidak kotor ya teman-teman. Oke, jika sudah selesai kita bongkar dan kita selesai membersihkan sisa lem, selanjutnya kita meluruskan di bagian framenya. Oke, seperti inilah kondisi framenya. Bagian tengah itu melengkung atau bengkok ya teman-teman. Jadi tanpa harus kita mengganti frame, apabila kita memaksa menggunakan LCD yang baru, kita paksa memasang di frame yang melengkung atau bengkok, itu nanti hasilnya bisa jelek, apalagi resikonya sangat tinggi teman-teman. Karena untuk di bagian LCD handphone ini harganya cukup lumayan mahal.
Jadi kita presisikan dulu untuk meluruskan di bagian framenya. Apabila kalian takut meluruskan frame, kalau saran saya bisa membeli frame yang baru, itu jauh lebih mudah teman-teman. Oke, sudah kita luruskan untuk di bagian framenya. Kita perhatikan sudah lurus atau belum. Jika sudah presisi dan lurus sama sisi, sudah selesai untuk meluruskan di bagian frame atau tulangan pada LCD handphone Realme maksud saya Reno 8 teman-teman. Dan ini adalah LCD-nya. Ini LCD saya akan coba jelaskan dulu, karena LCD yang saya gunakan ini adalah LCD kualitas Incel atau LCD KW kualitas Incel ya teman-teman. Kita cek dulu di bagian fleksibel LCD-nya. Jadi LCD ini baru ya teman-teman. Sebelum kita pasang atau saat kita unboxing, apabila kita memesan dari online, kita harus cek keseluruhan di bagian kondisi fleksibelnya dan juga fisik dari LCD-nya. Kita bandingkan dulu untuk yaitu membandingkan LCD antara LCD yang original dan juga LCD yang KW. Di bagian ini ada perbedaan, yaitu di bagian fleksibel LCD-nya terlihat jelas. Bagian komponen dan juga letak pada tengah itu ada sensor buat sidik jari. Untuk LCD yang KW tidak ada ya teman-teman. Dan untuk ketebalan LCD-nya pun lebih tipis dibanding LCD yang KW. Jelas untuk LCD yang original itu menggunakan LCD yang AMOLED yang super tipis, dan untuk sedangkan yang LCD yang kita akan gunakan itu LCD yang menggunakan kualitas KW dengan kualitas Incel, otomatis sedikit lebih tebal. Oke, itulah sedikit dari perbedaan, dan juga ada bagian sensor proximity dan ada list di bagian kaca touchscreen. Itu jelas ketebalan dan juga ketipisan berbeda ya teman-teman. Untuk diameter LCD itu jelas lebih lebar dibanding LCD yang KW, jadi jelas original yang lebih unggul ya teman-teman. Jadi untuk menghemat menghemat ongkos ya, kita coba untuk mengganti atau memakai LCD kualitas KW yang kualitasnya menggunakan Incel, bukan kualitas KW yang biasa ya teman-teman. Oke, kita coba untuk mengetes dulu LCD-nya, dan kita hati-hati untuk di bagian segelnya untuk mengetes LCD yang baru. Karena LCD yang baru, apabila kita membeli LCD yang baru, otomatis mendapatkan garansi maksimal 24 jam ataupun 1-3 hari teman-teman. Jadi untuk garansinya hanya buat tes saja. Kalau dipasang atau sudah dilem, otomatis segelnya sudah rusak dan tidak bisa diretur atau tidak bisa dikembalikan. Perhatikan di bagian kaca touchscreen-nya teman-teman. Di bagian list kaca touchscreen dan di bagian kaca kamera depan itu berbeda ya, lubang kamera depan sama bagian list kaca touchscreen-nya itu jauh lebih lebar dengan yang orinya. Jadi untuk menggunakan LCD yang KW ini diameter LCD-nya cukup lumayan kecil ya teman-teman. Untuk di bagian infonya ternyata masih ada password, jadi saya matikan saja karena sudah kita tes LCD-nya normal, dan selanjutnya kita proses untuk pemasangan LCD-nya. Di bagian ini ada segel. Setelah kita selesai untuk mengetes dan alhamdulillah untuk LCD-nya itu sudah normal, apabila kita sudah yakin LCD-nya sudah normal, kita bisa melepas segelnya. Dan di bagian ini saya melindungi yaitu lubang kamera depan untuk menghindari kotoran kemasukan di bagian lubang kamera depannya. Untuk di bagian sensor proximity yaitu buat sensor sidik jarinya, saya lindungi untuk menghindari ada kotoran. Dan di bagian ini saya mengambil dari LCD bekas yaitu buat perlindungan di bagian kamera depan, sebagai pelindung cahaya kamera depan agar tidak bocor, yaitu untuk melindungi cahaya LCD atau untuk melindungi lubang kamera
depan agar tidak terkena kontras pada cahaya LCD teman-teman, yang bisa menyebabkan kamera depan atau kualitas kamera depan itu hasilnya nanti kena cahaya LCD bisa buram atau blur. Oke, selanjutnya kita pasang menggunakan lem. Kita gunakan lem warna bening dulu untuk di bagian sensor proximity-nya, dan untuk di bagian sekeliling LCD atau kaca touchscreen di bagian samping-samping saja kita kasih lem dengan warna hitam. Kita kasih lem secukupnya saja ya teman-teman, tidak usah terlalu tebal dan juga tidak usah terlalu banyak. Dan juga saran saya jangan dikasih lem di bagian tengah LCD. Oke, setelah kita kasih lem untuk di bagian LCD-nya, kita presisikan LCD ke frame. Oke, kita tinggal menunggu lemnya kering sambil kita mengasih perekat menggunakan gelang karet seperti ini yang biasa saya gunakan. Oke, kita tinggal menunggu lemnya kering, dan ini adalah proses perakitan atau proses pemasangan, yaitu spare part bagian bezel dan juga di bagian backdoornya. Setelah kita pasang skrup dan kita pasang untuk backdoornya, jangan lupa untuk kita kasih lem secukupnya saja di bagian bezelnya. Kita presisikan sambil kita tekan secara halus dan kita tunggu hingga lemnya kering. Oke, setelah beberapa menit kemudian lemnya sudah kering, dan ini adalah hasil akhirnya. Yang awalnya handphone kondisinya melengkung atau bengkok disebabkan oleh jatuh terlalu keras ataupun terbanting, sudah kembali lurus dan presisi di bagian bodi handphonenya. Dan alhamdulillah untuk pemasangan LCD-nya hasilnya rapi, bersih, dan kita tinggal tes ulang. Oke, kita nyalakan infonya dan kita akan coba untuk tes kualitas LCD beserta fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah pemasangannya rapi, presisi, meskipun menggunakan LCD yang cukup lumayan tebal karena menggunakan LCD yang KW kualitas Incel, otomatis lebih tebal dibanding LCD yang originalnya teman-teman. Kita tes dulu untuk fungsi dari kontras LCD-nya, bisa dicerahkan dan juga bisa diredupkan. Untuk fungsi dari touchscreen sengaja kita tes ulang untuk keseluruhan layar fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen sangat nyaman digunakan ya teman-teman, dan alhamdulillah untuk penggantian LCD Reno 8 ini hasilnya sudah sukses, dan kita tinggal cek di bagian kamera depan dan juga kamera belakangnya. Oke, kita fokuskan untuk kamera belakangnya. Alhamdulillah ini hasilnya cukup lumayan bagus kalau menurut saya. Jadi kualitas kamera belakangnya masih bersih dan jernih, dan hasil kamera depannya seperti ini teman-teman. Untuk di bagian zoom paling besar atau saya perdekat itu hasilnya sangat jernih, dan untuk kamera depannya juga bisa berfungsi sangat jernih. Jadi apabila kita mengerjakannya dengan hati-hati dan bersih, nanti hasilnya juga maksimal teman-teman. Jadi itulah untuk proses, yaitu mengerjakan atau memperbaiki di handphone Reno 8 kondisi melengkung sudah lurus, dan juga LCD-nya kembali bersih, rapi, dan hasilnya sukses meskipun menggunakan LCD kualitas KW dengan kualitas Incel teman-teman. Dan ini adalah LCD yang original yang sudah kita ganti tadi, atau LCD dari bawaannya. Dan semoga untuk tutorialnya selalu bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.